Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah segala puji milik Allah SWT. Salawat dan salam kita curahkan ke junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari yaumul qiyamah. Para pendengar setia Radio Dai dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kajian sore telah hadir, dan kali ini di tengah-tengah kita bersama Ustadz Muslim LCMA sudah hadir. Kita sapa selalu Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentu saja yang sudah kita lihat flyer di media sosial kaum muslim, tema yang akan diangkat di kesempatan sore hari ini cukup menarik sekali. Bagaimana orang Islam ataupun hukum takziah kepada non-muslim. Nah, bagi Anda semuanya yang mempunyai pertanyaan yang ditanyakan, nanti dibuka season kedua di 0821 336 70.000 atau di 0246 746 352. Tak lama-lama, langsung waktu sebelumnya kita berikan kepada Ustadz Muslim. Moga silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pemirsa MAJT TV, pendengar dan pemirsa semuanya, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Langsung saja kita pada sore hari ini membahas tentang salah satu di antara gambaran, yaitu hukum toleransi antar umat beragama. Karena contohnya sangat banyak. Ini hanya di antara contohnya adalah bagaimana hukumnya, yaitu ketika ada orang muslim ya misalnya bertakziah kepada non muslim. Nah, gambarannya ada dua, bisa saja yang meninggal itu ya muslim, ayahnya misalnya ya muslim, dia non muslim. Atau sebaliknya, orang dia takziah kepada non muslim yang meninggal juga non muslim. Ada berapa banyak kemungkinannya, tapi secara umum kita membahas tentang takziahnya. Walaupun contohnya adalah sangat banyak. Contoh diantara misalnya toleransi atau bagaimana nanti perkembangan dari permasalahan ini adalah setelah takziah adalah apa, ziarah kubur misalnya pada makam non muslim, atau mungkin mengikuti jenazah non muslim. Ya, termasuk diantara takziah kan ya mengikuti jenazahnya misalnya. Itu hukumnya juga bagaimana. Itu perkembangan dari permasalahan yang akan kita bahas. Walaupun contoh daripada toleransi ya sangat banyak. Di antaranya ya gimana bekerja bareng, atau mungkin bagaimana berteman bareng, ngontrak bareng dan sebagainya. Tapi ini kita hanya ngambil satu contoh saja, atau satu atau dua contoh daripada takziah dan mungkin mengikuti jenazahnya atau mungkin berziarah kubur. Nah, satu dari di antara contoh takziah ini yang menjadi permasalahan adalah karena takziah itu adalah dari kata azza yu'azzi takziah, yaitu ngaring-ngaring, yaitu menghibur ya. Nah, maka bagaimana ketika kita menghibur orang non muslim yang kena musibah? Yang kena musibah yaitu entah kerabatnya atau ayahnya meninggal, itu kan kita judulnya menghibur non muslim. Bagaimana hukumnya? Ya, secara dalam hal takziah itu tidak ada bahasanya ya yang asli tentang agama. Contoh misalnya harus mendoakan atau ikut tahlilan misalnya dan sebagainya. Takziah itu apa? Yaitu sekedar datang ke rumahnya, selesai. Kalau tahlilan nanti berbeda lagi hukumnya. Nah, takziah adalah sekedar datang atau ngetok, itu namanya juga sudah takziah. Karena dengan ngetoknya dia munculnya dia di hadapannya orang yang terkena musibah, itu ya paling tidak ada rasa peduli atau apa dan sebagainya. Jadi di situ saja. Maka dalam hal ini takziah itu tidak ada kaitannya langsung dengan agama. Maksudnya dengan agama itu ya sholat bareng atau tahlilan bareng dan sebagainya. Lalu bagaimana hukumnya? Hukumnya
Yaitu secara umum takziah itu adalah jika yang meninggal itu adalah muslim, misalnya dia non muslim, ayahnya muslim atau ibundanya muslimah, maka hukumnya bagaimana takziah? Takziah kepada non muslim yang meninggalnya adalah muslim atau ayahnya adalah muslim atau ibundanya muslimah, itu hukumnya tetap sunnah. Jadi ketika kita punya teman non muslim, entah non muslim itu berbagai macam agama ya. Nah, kok ayahnya meninggal atau ibundanya meninggal atau istrinya atau suaminya meninggal, maka kita tetap ya disunnahkan takziah karena yang meninggal ya muslim. Yang meninggal muslim atau muslimah. Nah, yang kedua, yang meninggal itu dia non muslim, yang meninggal juga non muslim. Ya, berarti ini banyak kalau di Indonesia ya. Karena keluarganya atau kita punya teman misalnya non muslim, ayahnya meninggal dan ayahnya posisi juga non muslim atau ibunya meninggal juga non muslimah. Maka hukumnya bagaimana? Jika ya kita masih ada harapan lah. Harapan apa maksudnya? Ya barangkali ada masuk Islam. Karena ya diakui atau bukan, setiap agama mesti menginginkan itu semua. Walaupun mereka non muslim berteman dengan kita, ya mereka pun punya harapan ingin menarik kita ke agamanya. Begitu juga kita muslim berteman dengan mereka, ya pastinya juga ada harapan untuk mengikuti agama atau masuk Islam. Maka ketika ada harapan seperti itu, hukumnya tetap sunnah. Nanti hukumnya sunnah ini. Nah, in rujiya islamuhu, maka hukumnya tetap sunnah. Nah, in rujiya islamu, jika diharapkan keislamannya. Nah, apabila yang meninggal non muslim dan tidak ada harapan keislaman, mungkin kocoplek atau atau konco tapi musuh misalnya. Nek senengane nek setiap bahas agama debat misalnya, kayaknya enggak mungkin bisa diharapkan keislamannya. Dia kokoh sekali, dia mungkin atau teman kita mungkin pendeta atau mungkin pastor dan sebagainya. Tidak diharapkan keislamannya. Apakah bagaimana hukum takziahnya? Tetap hukumnya boleh. Tidak sunnah, tapi ini tadi kan sunnah dan sunnah. Ini hukumnya boleh. Ini adalah bentuk toleransi umat Islam. Enggak ada batasan. Dalam artian takziah saja. Gitu. Nah, jika yang meninggal muslim, ayahnya muslim atau ibundanya muslimah, malah sunnah. Jika non muslim tapi ada harapan keislaman dari dirinya, sunnah juga. Jika tidak ada harapan, boleh-boleh saja. Nah, menurut Imam Nawawi dan Ibnu Naqib. Tapi menurut Imam Nawawi dan Imam Ibnu Naqib, itu sejatinya sebenarnya ya nggak usah dilakukan. Nah, jadi wis ora ono harapan keislaman, nggak ada ya wis saling kekeh dan sebagainya, ya teman mending nggak usah dilakukan. Hal itu mungkin saya juga sependapat dalam artian begini. Dulu ketika kita di sini membahas tentang mengucapkan selamat Natal ya, kesimpulan saya adalah jika tidak punya kepentingan apa-apa, tidak pejabat juga, tidak tokoh ya nggak usah mengikuti ucapan-ucapan, ngapain datang ikut-ikutan. Begitu juga ya sekarang, nggak duwe konco non muslim, nggak duwe terus sosok gaya-gayanan mek toleransi terus angger ana mbuh kenalane sing non muslim ana sing musibah dadak tok-toke takziah. Ya, memang ini sesuai dengan apa yang dikatakan Imam Nawawi. Nek menurut Imam Nawawi dan Ibnu Naqib, ya wes semestinya enggak usah dikerjakan gitu aja. Kamu juga enggak berpengaruh baginya, dia juga enggak berpengaruh bagimu ibarat. Nah, apalagi sampai diharapkan keislaman kayaknya lebih jauh kayaknya. Nah, dalam keterangan contoh di kitab I'anatul Thalibin ya, Syarah Fathul Mu'in Ibnu karangan Syekh Syato Ad-Dimyati, itu memberikan gambaran apa yang diucapkan ketika takziah kepada muslim, kepada non muslim dan sebagainya. Dengan yang meninggal muslim atau yang meninggal non muslim.
Nah, itu Syekh Ibnu Asatha menyebutkannya. Begitu juga diambil dari kitab As-Sirajul Wahhaj, yaitu wa yu'azzal muslimu bil muslim. Seorang muslim ditakziahi sebab yang meninggal orang Islam juga. Ini jelas takziah sunnah hukumnya. Ketika ada tetangga kita muslim kok yang meninggal dia juga jelas muslim, maka jelas disunahkan takziah. Apa yang diucapkan a'dhamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Wa yu'azzal muslimu bil kafir. Dan sunnah pula ketika teman kita muslim yang meninggal siapa? Ayahnya non muslim. Nah, tadi kan kita bahas adalah takziah kepada non muslim, yang meninggal ayahnya muslim atau non muslim. Ini kebalikan. Teman kita muslim, ayahnya non muslim atau ibunya non muslimah. Apakah disunahkan takziah? Tetap disunahkan takziah. Bil kafiril qarib a'dhamallahu ajrak wa sabarak wa akhlafa alaik. Nah, ini. Terus sunnah lagi wa yu'azzal kafir. Orang non muslim sunnah ditakziahi jika yang meninggal muslim. Ayahnya muslim, ibundanya muslimah. Ghafarallahu limayyitik wa ahsana azaak. Terus wa ta'ziyatul harbi wal murtad makruhatun. Adapun nakziyahi sing kekoh musuhi Islam, kanca tapi kanca non muslim tapi menjengkelke, atau nek debat selalu menghina Islam misalnya. Atau orang murtad ya, orang keluar Islam kan akhirnya mencaci maki Islam. Itu takziahnya makruh hukumnya, kecuali diharapkan keislamannya maka tetap sunnah. Jadi pada intinya semuanya di sini adalah banyak kepada kesunahan. Bedanya adalah nek non muslim nek diharapkan keislaman sunnah, nek enggak patah diharapkan keislam ya oleh gitu. Ini secara dalam kitab Al-Minhaj Imam Nawawi juga sama. Dalam kitab Al-Hawil Kabir Imam Al-Mawardi agak redaksinya agak jelas. Wa yu'azzal muslimu bimauti abihin nasrani. Disunnahkan takziah mentakziahi wong muslim sebab meninggalnya ayahnya yang Nasrani. Nah, ini redaksinya agak menjurus jelas. Jadi nek ayahnya Nasrani, ayahnya Yahudi kok dia tetap muslim teman kita, tetap disunahkan nakziahi. Disunahkan mentakziahi. Fayaqul a'dhamallahu ajrak wa akhlafa alaik. Terus walam yadhkuril musannif ta'ziyatal kafir bil kafir li'annaha ghairu mustahabbah. Yang dibahas di sini adalah kenapa ulama tidak membahas hukumnya takziah non muslim, mentakziahi non muslim, sebab takziahnya orang non muslim kepada non muslim. Ya karena ya ngopo dadak dibahas. Kita fokusnya non muslim ya. Jadi secara umum, tapi di sini boleh hukumnya, tidak sunnah. Karena apa? Ya dalam hal ini memang nggak ada ibadah mungkin dalam agamanya mereka. Nah, secara banyak kesimpulan adalah apa? Dalam hal kitab-kitab ini dikatakan bahwa ketika kita punya teman seorang muslim yang meninggal ayahnya kok non muslim atau muslim. Yang pertama muslim dulu ya. Kita punya teman muslim, jelas ini tetangga muslim yang meninggal kok muslim, ini mayoritas seluruh Indonesia. Maka disunnahkan takziah, jelas kalau ini sesuai dengan hadis, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Terus ketika kita punya teman muslim yang meninggal non muslim, ayahnya, ibundanya non muslimah dan sebagainya, tetap disunahkan takziah. Nah, sebaliknya ganti. Ketika kita punya teman non muslim yang meninggal muslim, teman kita non muslim, tetangga kita non muslim yang meninggal ayahnya muslim, ibundanya muslimah atau adiknya muslimah, atau istrinya muslimah, ya ini beda agama ini. Maka tetap disunahkan takziah. Nah, terus setelah itu kalau teman kita non muslim yang meninggal non muslim pula, ini juga banyak kasus di Indonesia. Tetangga kita non muslim yang meninggal suaminya juga non muslim atau istrinya non muslimah,
atau anaknya non muslim atau ayahnya dia non muslim, nah itu juga banyak. Maka bagaimana in rujia islamuhu, jika ada harapan keislaman, jika ya berteman seperti ini ada harapan keislaman, maka tetap disunahkan takziah. Kalau nggak ada harapan keislaman, ya oleh baik. Maksudnya hukumnya tidak sunnah dan sebagainya, boleh saja. Tapi ini menurut Imam Nawawi tadi, ya alangkah misalnya nggak ada manfaatnya apa ya, nggak usah dikerjakan. Seperti halnya kita yang saya katakan dulu ketika kita membahas tentang mengucapkan selamat Natal, nek ora pejabat, nggak tokoh publik, nggak presiden, nggak wakil presiden, nggak menteri agama, nggak apa, yuk ngapain gitu loh ibaratnya. Nah itu sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i, nggak usah dikerjakan saja, ngapain dadak ngebek-ngebeki catatan amal. Nah terakhir yaitu hukumnya mengikuti jenazah ya. Kalau hukumnya ziarah di makam non muslim, insya Allah kita juga akan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wala yukrahur rukubu fi ruju'iha wala tiba'u muslimin janazata qaribil kafir. Dalam kitab Bujairami al-Iqna, tidak dimakruhkan yaitu mengikutinya seorang muslim jenazah kerabatnya yang kafir. Jadi ini hukum mengikuti jenazah sing non muslim diiring hukumnya tidak ada kemakruhan, dalam artian ya boleh-boleh saja walaupun tidak sunnah ya. Kalau tadi takziah agak sunnah, tapi kalau ini mengikuti jenazah beda hukum. Kenapa kok enggak sunnah? Ya ini sudah beda Pak Bos. Kalau takziah ngedem atine. Kalau ngikuti jenazah non muslim emang ngedem apa ini ibaratnya. Ya, maka hukumnya ini boleh saja dan tidak sunnah. Yes, boleh saja. Ini hukum yaitu mengikuti jenazah non muslim ya. Ya, saat kita ketahui nih Ustadz ya mengenai takziah ini ya untuk kepada non muslim, seorang muslim ya. Yang pertama tadi disampaikan bahwasanya menghibur ini kan untuk orang yang masih hidup nih Ustadz ya. Ada seorang itu menghibur dengan stand up comedy nih Ustadz. Apakah adab ini tentu saja dibolehkan atau bagaimana adab kita ketika ziarah takziah kepada orang non muslim? Ya, ada yaitu adab daripada orang bertakziah. Seperti halnya kita adab menjenguk orang yang sakit. Di antaranya adalah apa? Ya ketika menjenguk orang yang sakit jangan sampai menceritakan apa yang akan menambah ketakutan. Contoh misalnya loro mah, terus dia cerita tetangga saya yang sakit mah itu kemarin baru 2 jam meninggal. Lah ini kan ini tidak adab ini namanya. Begitu juga orang takziah ketika posisi dalam kitab adab Sulukul Asasi karangan guru saya, guru kami Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Ketika tempatnya itu tempat sedih, jangan sampai membuat lelucon. Ini termasuk tidak adab. Ketika tempatnya faroh, yaitu pernikahan, jangan sampai membuat kesedihan. Nah ini namanya juga adab. Begitu juga kita takziah kok diisi stand up comedy, ini sangat tidak elok dan tidak pas dan tidak etik memang. Nah, kayak harus mengikuti kesedihan walaupun misalnya dalam hati dia bahagia misalnya ya. Dalam hati dia bahagia atau syukur dan sebagainya misalnya, tapi tetap harus mengikuti ritme, irama adalah suasana, situasi dan kondisi yang ada di situ. Nah, seperti halnya tadi disebutkan juga dalam adabnya orang yang menjenguk orang yang sakit, jangan sampai malah menceritakan hal yang akan membuat tambah kesedihan. Nah, ke dalam takziah seperti itu. Ketika adabnya duduk adalah apa? Ketika tempatnya itu tempat senang-senang, maka jangan sampai membuat kesedihan. Cerita malah dramatis, nangis-nangis. Loh ini tempatnya pernikahan, Bos. Begitu juga ketika tempatnya ini adalah takziah dan sebagainya, jangan sampai membuat suasana itu malah orang dong guyang-guyu. malah menghibur. Ini jangan sampai. Ya menghibur dengan
Ya, Gimana? menghiburnya beda cara Iya, ini. iya, iya. Ini hanya dengan hadir saja itu sudah sangat senang dan sebagainya. Malah dibuat guyu-guyu ini ada ibroh tersendiri dalam kematian ya malahan menghilangkan ibrohnya itu akhirnya ya Baik, seperti itu. kita break sudah Ustadz ya. Untuk Anda semuanya kaum muslim, para brother dan juga pemirsa yang ingin bertanya di sesi kedua nanti harga buka di 082133670000 atau di 0246746 352. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam. Tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan bahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, 107,9 FM Radio Dais, Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Para pendengar dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, masih dengan pembahasan hukum takziah kepada non-muslim. Tadi sudah dipaparkan dan kita buka pertanyaan untuk Anda semuanya di 082133670000 atau di 0246746352. Moga silakan, kita ada yang sudah bergabung, ada dari Umar di Tegal Sari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini mau bertanya mengenai pemakaian kata innalillahi kepada non-muslim, bagaimana nih Ustaz? Iya. Nah, secara kata, kalau secara tekstual daripada kata innalillahi kan kita semuanya itu adalah milik Allah. Iya. Dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, kalau ini dibuat kepada orang non muslim, ada yang mengatakan tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena sejatinya ya memang meninggal kembali kepada Allah. Tidak ada kata-kata khusus untuk muslim kembali kepada Allah. Walaupun Tuhannya berbeda, tapi hakikatnya manusia ya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu contoh ada, yaitu contoh dalam satu hadis. Itu ketika ada jenazah non muslim, itu Rasulullah berdiri ta'ziman, mengagungkan. Dalam artian Rasulullah fakulna ya Rasulullah innaha yahudiyah. Ya Rasulullah, ada sahabat mengatakan, ini jenazah perempuan Yahudi ya Rasulullah. Faqala innal mauta fazaun fa idza ra'aitumul janazah fakumu, bahwa sesungguhnya mati itu adalah mendadak. Maka ketika kamu tahu jenazah,
maka berdirilah. Ini jenazah non muslim. Itu Rasulullah. Tapi ini kaitannya dengan nanti ya, mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Terus ada yang saya temukan ini ulama tidak dari kita ya, yaitu Bin Bas. Ulama dia pernah ditanya ini, yaitu al-kafir idza mata la ba'sa an naqul. Nah, ketika seorang kafir mati, enggak apa-apa kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kata Ibnu Bas. Nah, la ba'sa kullun nas ilallahi rajiun. Kenapa? Karena semua manusia kepada Allah itu bakal kembali. Ini kaitannya manusia, bukan kaitannya muslim. Karena memang dalam agama kita adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Tapi dalam kaitannya semua manusia ketika meninggal ya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum innalillahi kepada muslim boleh ini dari sini ya. Boleh-boleh saja. Tapi ya mungkin akan menyalahi kaidah. Orang yang enggak tahu hukumnya ya. Ngumumke kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun kok. Mungkin itu telah Islam aja ya. Telah meninggal Bapak di Sopo misalnya. Ini masalah ini. Iya. Baik, kiri selanjutnya mengenai bagaimana dengan penyebutan almarhum untuk yang non muslim ini. Iya. Nah, ini kaitannya adalah mendoakan maghfirah dan rahmah kepada orang non muslim. Jadi yang saya baca ya Mas, semua toleransi bentuk apa itu masih boleh. Kecuali satu, yaitu apa? Mendoakan rahmat dan maghfirah kepada mayit yang jelas mati dalam keadaan non muslim. Kecuali itu saja. Bahkan ketika dia non muslim kita mendoakan, ya Allah engkau ampuni dosa-dosanya, boleh. Karena harapannya dia nanti masuk Islam. Atau ya Allah berikan rahmatmu, kasih sayangmu kepada teman saya ini yang non muslim ini. Kalau hidup masih boleh, kenapa? Masih ada harapan keislaman. Tapi kalau sudah mati dalam keadaan non muslim sudah jelas, maka ulama batasannya satu tok, yaitu tidak boleh mendoakan rahmat dan maghfirah kepada orang yang mati jelas-jelas dalam keadaan non muslim. Maka ini nanti kaitannya dengan ketika kita membahas hukum tahlilan kepada non muslim. Hukum tahlilan kepada non muslim, maka ini tidak boleh. Berarti ketika kita menyebutkan almarhum, semoga almarhum, berarti kan kaitannya kita mendoakan semoga almarhum adalah orang yang dirahmati, kan gitu toh. Almarhum almarhumah diampuni di sisi Allah, kan gitu ya. Maka ini sudah jelas batasan ulama telah dilanggar. Hanya itu tok. Boleh takziah ya boleh, ngikuti jenazahnya boleh. Nanti hukum ziarah kubur kita juga akan membahas, yang ada yang mengatakan boleh. Tapi hanya satu tok, nggak usah mendoakan diampuni dosanya oleh Allah. Dia sudah jelas meninggal dalam keadaan non muslim. Kenapa? Ini sangat melanggar ayat Al-Qur'an. Ya, apa yang dilanggar? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa beliau atau dia itu dimusyrikan, disekutukan. Wis itu tok. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain dosa sekutu, Allah boleh atau kerso atau sya'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain itu kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Jadi satu nas yang jelas dalam Al-Qur'an adalah Allah tidak akan memberi ampunan kepada orang yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah. Itu tok. Maka enggak boleh kita batasannya ulama, walaupun boleh toleransi, boleh ini itu, boleh kumpul dan sebagainya, enggak boleh satu. Ketika meninggal dalam keadaan muslim, enggak boleh didoakan maghfirah, enggak boleh didoakan rahmat. Terus itu tok. Baik Ustaz. Enggak boleh menyebutkan almarhum, almarhumah, itu hukumnya haram. Iya. Sebaiknya kita seperti apa nih Ustaz mendoakannya? Yang baik. Mendoakannya kan bukan kepada mayit ya. Kalau mayit sudah selesai ya hilang anunya, ya semoga keluarga diberi kesabaran. Itu berarti untuk keluarganya. Iya. Semoga diberi kesabaran, diberi ganti yang lebih baik. Maksudnya lebih baik itu yang lebih Islam kan gitu toh. Kan tadi kan diajarkan doa ketika takziah kepada non muslim apa yang dibaca. Beda ini
takziah itu berbeda-beda. Nek Iya. muslim ya semoga diampuni orang yang meninggal dari kalian. Kalau non muslim enggak ada wa ghafara limayyitikum. Semoga diampuni, enggak. Ya enggak ada kata-kata diampuni. Mugi sabar ya Le. Semoga tabah dan dapat ganti yang lebih baik kan gitu. Itu saja itu. Ya, 6746352 atau di 0821333670.000. Dari Bu Nur di Senanggawa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya, apabila kita datang ke acara pemberkatan, yaitu pernikahan di gereja, bagaimana nih Ustaz? Ya. Ya sebenarnya bentuk toleransi kan sangat banyak ya. Termasuknya ini nanti adalah pernikahan ya. Iya, iya. Kita kan membahas pertakziahan gitu. Padahal secara takziah itu bukan hanya di rumahnya loh. Takziah kalau non muslim, Kristen, Nasrani dan Katolik dan sebagainya itu di rumah duka. Nah, di rumah duka sama seperti ketika kita datang ke pernikahannya. Maka secara ini kan hal muamalah. Dalam artian apalagi pernikahannya ini kan hal muamalah. Dalam arti kita bentuk solidaritas, toleransi kepada teman kita yang non muslim. Maka ini mungkin saya nggak perlu jauh-jauh mencari takbirnya, ya ini jelas bolehnya. Karena pernikahannya. Yang takziah yang agak sakral saja ini kita akan membahas masih boleh. Yang apalagi yang sistem masih pernikahan atau hanya hadir. Nanti kan kalau hadir makanannya belum tentu halal Ustadz. Ya nanti dibahas lagi lah. Kalau di sini dibahas semua nanti ya kabeh gak manu. Jadi nek kita hadir karena pernikahan walaupun di itu boleh. Begitu juga takziah ini tadi Mas. Tadi kan kita belum bahas ya takziah. Sedangkan kenyataannya orang yang non muslim itu meninggal langsung dibawa ke rumah duka. Iya. Dan di rumah duka itu ada, kalau di Semarang ya ada berkamar-kamar. Jadi misalnya mayat ini di kamar A berapa, kayak rumah sakit di situ. Nah kita takziahnya di situ. Karena saya juga pernah takziah kayak gitu kan. Nah maka ya seperti itu. Maka kita membahas takziah saja ini boleh, apalagi hanya sekedar pernikahan. Yang itu hanya hubungannya adalah jelas-jelas sosial dan muamalah. Muamalah kepada teman kita yang non muslim seperti itu. Jadi boleh hukumnya. Selanjutnya Ustaz ya. Saya sebagai seorang muslim, lalu ayah ibu saya agama Kristen. Apa yang sebaiknya saya lakukan untuk kedua orang tuanya? Iya. Ini tadi saya baca juga ketika masalahnya nggak tak bawa kitabnya, yaitu apa hukumnya, apa yang saya lakukan ketika orang tua saya meninggal dalam keadaan non muslim. Ini tadi saya juga baca dan lelah kitabnya nggak tak bawa. Maka bagaimana? Ya selayaknya sebagai seorang anak adalah apa? Ya tetap ya birrul walidain dengan orang tua yang sudah meninggal. Atau mungkin pertanyaan yang lain dulu Mas. Ini saya carikan barangkali ketemu. Baik, ini masih mungkin seputar tadi ya, doa, yaitu apakah doa kita kepada orang non muslim diterima? Karena kadang pas tahlil kita juga nyebut namanya karena masih kerabat. Ya. Satu ya, mendoakan orang non muslim. Hanya bedanya tadi, yaitu selain rahmat dan maghfirah. Jadi ketika kita tahlil, ngirim Fatihah ini sebenarnya ini dalam saya bacakan takbirnya nggak ada, nggak boleh. Yaitu apa? Meminta ampunan atau ngirim Fatihah kepada ini saya bacakan dari kitab I'anatul Talibin. Ala kafirin lakhirih li hurmati du'a ilahu bil maghfirah. Kenapa? Karena haram mendoakan kafir atau non muslim dengan maghfirah. Wa tahrumu sholatun, dan haram mensolati. Apa dalilnya? Yaitu diharamkan mendoakan kepada non muslim dengan ampunan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Seperti halnya yang saya bacakan tadi. Terus dalam ayat yang lain dikatakan maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Ini tidak boleh bagi beliau nabi dan orang-orang yang beriman.
dalam orang-orang yang beriman ini dalam Al-Qur'an ayat ya, yaitu memintakan ampunan kepada non muslim, orang yang musyrik, walau kanu uli kurba, walaupun mereka itu kerabatnya. Nah ini. Jadi bentuk dari anak ketika yang meninggal itu ayahnya atau ibunya, maka apa birrul walidainnya ya? Birrul walidainnya ngurusi. Lah cara ngurusinya ini yang harus sesuai dengan agamanya. Agamanya orang muslim. Tapi tetap harus birrul walidain. Posisi apalagi pas hidup ya. Ketika seorang anak kok orang tuanya non muslim, tetap ada hukum yaitu apa? Birrul walidain kepada kedua orang tua dengan bentuk apa saja kecuali diperintahkan untuk pindah agama. Itu yang enggak usah. Misalnya ngasih uang saku, ngasih apa, ya tetap birrul walidain, nyenengke orang tua, kecuali diperintahno balik ning agama dan sebagainya. Nah, atau dalam hal kaitannya agama. Jadi ketika meninggal orang tuanya yang non muslim atau apa yang dilakukan ya sebisa mungkin birrul walidain dengan cara bagaimana ya, dengan caranya dia bagaimana, asalkan enggak usah mendoakan ya Allah semoga Engkau ampuni orang tua saya, Engkau beri maghfirah ya Allah dan rahmat almarhum. Ini batasannya di situ ya. Kalau mendoakan misalnya non muslim mati terus didoakan ya Allah semoga apa ya, semoga ditempatkan atau ya semoga didatangi malaikat ya sama ya mesti didatangi ya, ditempatkan di tempat yang terbaik menurut Engkau ya Allah, ya itu boleh. Boleh, asalkan enggak ya Allah Engkau ampuni dosa-dosa, enggak. Ini karena bertentangan dengan ayat Al-Qur'an jelas seperti itu. Baik, satu lagi nih Ustaz. Ini baru aja viral nih datang di media sosial mengenai pencerahannya ya, hukum iring-iringan mayit disambut dengan musik rebana. Ini baru aja nih Ustaz nih naik ini. Monggo mungkin bisa langsung dijawab. Iya. Ini sama seperti yang tadi ya. Saya bacakan dari kitab Adabus Sulukul Asasiyah karangan guru saya itu tadi. Adabnya mujalasah, adabnya duduk yang baik atau adabnya berkumpul yang baik itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ketika koncone guyu ya meleng guyu. Jangan koncone guyu terus awakmu murem dhewe ning pojokan, ini enggak beradab ini. Nah, ini adabul mujalasah. Nah, begitu juga ketika dalam posisi kematian, ya jangan sampai mendatangkan musik-musikan dangdutan atau mungkin ya rebana dan sebagainya, karena identiknya rebana adalah pas ketika akikahan atau tasyakuran. Lah ini kan kurang pas, ini kan tidak pas. Nah ketika adabnya setiap tempat, setiap situasi dan kondisi itu ada yaitu setiap situasi dan kondisi itu ada adabnya masing-masing. Jadi ketika seperti kita lihat yang lagi viral ini, ada orang yang meninggal kok diiringi dengan rebana, ini adalah kurang beradab, tidak beradab, karena adabnya mujalasah menurut guru kami adalah apa? Yaitu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, jadi ya itu tadi, nek sedih ya sedih, nek nilai uang loro ya, konteksnya nilai uang loro, jangan nilai uang loro nggo door prize atau ulang tahun ini kayaknya tidak pas juga. Seperti itu ya. Baik, mungkin sampai di sini Ustaz ya. Terima kasih banyak atas ilmu yang bisa kita sampaikan dan mungkin manfaat untuk Anda semuanya para pendengar dan juga pemirsa. Arka pamit undur diri dan segenap kru Radio Dais dan juga kru MAJ TV juga pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilaf kata yang kurang berkenan di hati Anda. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.